Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook dengan novel Legenda Dewa Surgawi karya Ken Kyo. Pengisi suara oleh Elnur Cahyani. Dan sekarang sudah sampai pada chapter 9 dengan judul Pendekar Misterius. Ketiga tetua yang ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan kebingungan dalam laju larinya. Mereka bertiga khawatir jika ternyata orang itu adalah bagian sekte golongan hitam yang menyamar untuk menghancurkan sekte mereka. Sebab mereka tahu benar bahwa kekuatan serta kemampuan orang itu tidak bisa mereka prediksi, juga sangat misterius dengan kejelasan dari mana datangnya. Dengan kekhawatiran, mereka mengambil jalan tercepat untuk bisa sampai di sekte mereka lebih dulu. Takut jika apa yang mereka pikirkan adalah benar. Aku lupa menanyakan di mana letak sekte 7 tombak emas. Cerobohnya aku. Lebih baik mencari tempat istirahat dulu. Batin Ten Hao dengan melambatkan laju larinya hingga berhenti di bawah sebuah pohon besar. Senior, kita istirahat dulu, ucap Ten Hao dengan melepaskan genggaman tangannya serta menyandarkan Tiandou di pohon besar itu. Kemudian, Tiandou merasakan mual-mual dan seperti ingin muntah. Dasar bodoh, kau mau membunuh orang? Apa kau tak lihat dia tersiksa hampir mati? Ucap Ye Yuan berseru di dalam pikiran Ten Hao. Sepertinya aku terlalu bersemangat sampai melupakan senior Tiandou. Gumam Ten Hao dengan wajah polos serta tak bersalahnya. Selama lebih dari 2 jam, Tiandou tidak berhenti memuntahkan segala apa yang ada di perutnya, sebab ia terasa seperti di dalam pusaran angin yang tak dapat bernafas, serta tubuhnya terasa dikoyak-koyak. Setelah sekian lama merasakan tekanan hebat itu, akhirnya ia bisa mendapat lagi udara masuk ke dalam tubuhnya. Sampai kapan dia akan seperti itu? Semua salahku. Kakak Ye, apakah aku terlalu cepat? Atau dia yang terlalu lemah? Sepertinya tadi aku berlari di kecepatan ringan. Batin Ten Hao yang merasa cemas sebab sudah 4 jam Tiandou belum menunjukkan tanda akan berhenti. Hei bocah, kau seharusnya bisa memahami tempat ini berbeda dari tempat tinggalmu, di mana di tempat ini tidak ada tekanan sama sekali. Jadi kecepatan ringanmu bagaikan kecepatan cahaya. Dari sekarang, ingatlah untuk menekan kekuatanmu ke titik di mana manusia di sini bisa menerima tingkat kemampuanmu. Dari segi umurmu yang masih muda, dan menurutku tekan sampai ke tingkat pertapa bumi. Terserah tahap berapa. Serunya Yuan merasa kesal sebab meskipun Ten Hao cerdas juga pengetahuannya luas, tapi pengalamannya tidak ada sama sekali. Baiklah. Lalu aku harus bagaimana supaya dia bisa berhenti? Aku mulai bosan menunggu kakak Ye. Gumam pelan Ten Hao menerima seruan kekesalan Ye Yuan. Dudukan dia dan alirkan sedikit energi spiritmu ke tubuhnya. Ingat, sedikit saja, ucap Ye Yuan dengan wajah cueknya. Tanpa menunggu lama lagi, Ten Hao melakukan apa yang disarankan Ye Yuan. Tidak lama setelah itu, raut wajah Tiandou mulai menunjukkan perubahan dari begitu pucat menjadi cerah dan berhenti memuntahkan isi dalam perutnya. Setelah memberi waktu, Tiandou merasakan serta menguasai tubuhnya. Ten Hao mulai berbicara dengan meminta maaf atas perlakuannya hingga beberapa kali ucapan minta maaf. Junior Ten Hao memang pendekar hebat, aku tak masalah soal itu. Tapi setelah ini biar aku berlari sendiri saja. Junior tidak keberatan kan? Ucap Tiandou dengan sedikit bergetar suaranya sebab masih belum sembuh benar dari keadaannya. Baiklah senior, aku akan mengikutimu dari belakang. Alasanku berhenti di sini sebab aku lupa menanyakan tempat sekte senior. Kata Ten Hao dengan senyum konyolnya sambil duduk memegang ranting pohon menggambar sesuatu tak jelas di tanah. Tidak apa-apa junior. Sudahlah, tak perlu merasa bersalah lagi. Niat baik junior sudah merupakan keberuntungan sekte kami. Dan soal tempat sekte, kurasa kita menjauh ke utara sekitar setengah hari perjalanan. Ucap Tiandou menenangkan Ten Hao, yang sepertinya masih merasa bersalah. Lalu melihat sekeliling dan menyadari mereka sudah keluar dari jalan menuju sektenya alias melenceng jalan. Benarkah begitu senior? Oh, maafkan aku. Jika senior sudah lebih baik, mari kita lanjutkan. Aku yang mengikuti senior dari belakang. Ucap Ten Hao melihat apa yang dilihat Tiandou.
Baiklah, kurasa kita akan sampai ketika malam, kata Tian Dao dengan berdiri dan menunjuk arah seharusnya. Kemudian mereka pun berlari ke arah yang seharusnya. Sementara itu, kumpulkan semua murid senior, jaga pintu depan. Aku akan menemui tetua yang lain bersama tetua Shushan untuk membicarakan yang terjadi, kata tetua Jingyun menyuruh tetua Fei Ying setelah mereka sampai di depan pintu sekte sebelum masuk dan melakukan pekerjaan yang sudah dibagi. Tetua Fei Ying bergegas masuk ke tempat pelatihan murid dan mengumpulkan semua murid senior untuk berkumpul. Sementara tetua Jingyun dan tetua Shushan pergi ke tempat para tetua sekte berada. Setelah mereka di sekte 7 tombak emas, mereka langsung membagi tugas tersebut. Alasan mereka melakukan itu adalah mereka bertemu tetua Tian Dao dengan diseret kerah bajunya menuju sekte oleh orang tadi dikenal. Yang mereka tidak tahu adalah orang itu Ten Hao, orang yang telah menyelamatkan tetua Tian Dao dan akan menyelamatkan ketua sekte mereka atas permintaan Ten Dao. Di dalam sebuah bangunan luas dengan meja panjang serta tempat duduk berjajar berjumlah 10 dan 1 berada di ujung tengah, yang mana itu adalah ruangan pertemuan khusus tetua. Setelah tetua Jingyun berhasil memanggil ketujuh tetua lainnya, tanpa basa-basi ia langsung menjelaskan tentang situasi yang dialaminya hingga masalah seseorang yang membawa tetua Ten Dao dengan cara menyeretnya dengan kecepatan lari mengerikan. Mendengar penjelasan tetua Jingyun, para tetua lainnya terkejut, bahkan ada yang tidak percaya semua cerita mengenai sosok orang misterius itu. Melihat beberapa tetua tidak mempercayai penjelasan Jingyun, tetua Shushan membenarkan akan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa kejadian itu barusan terjadi, bahkan mungkin sebentar lagi sosok itu akan segera sampai di sekte. Jika benar cerita kalian, maka hanya 2 kemungkinan. Pertama, dia adalah penolong tetua Ten Dao dan mengetahui masalah sekte kita. Kedua, dia adalah salah satu tetua sekte golongan hitam yang belum pernah menunjukkan diri. Yang manapun itu, semua tidak menguntungkan kita. Ucap salah satu tetua dengan rambut panjang terikat berusia 40 tahunan, yang mana itu adalah salah satu tetua wanita. Saudara Meilin benar. Jika seperti itu, untuk apa kita berlama-lama di sini? Lebih baik kita bergegas menyambut sosok itu di halaman depan. Jika ia berhasil melewati tetua Fei Ying serta murid senior, pasti langsung menuju ke tempat ketua sekte berada, kata tetua lainnya yang berwajah sangar serta berjanggut tipis, tetua Xianjin. Kurasa kita tidak perlu semua menyambut. Cukup beberapa dari kita dan yang lain pergi ke kediaman ketua sekte untuk berjaga dan menemani ketua sekte, kata tetua berwajah putih pucat, tetua Bai Huang. Baiklah, jika begitu. Jangan menunda lagi. Aku, tetua Si Fei dan tetua Meilin yang akan berada di halaman depan. Sementara tetua Ling Ling dan tetua Han Liu di depan kediaman sekte. Dan tetua Xianjin serta tetua Bai Huang berada di dekat ketua sekte. Ucap tetua Jingyun memberi arahan, yang mana dia adalah tetua yang paling senior di antara tetua lainnya, meskipun dari kekuatan masih di bawah tetua lainnya. Baik, jika begitu aku akan membantu tetua Fei Ying. Mari kita bergegas, kata tetua Shushan melanjutkan. Dengan arahan yang sudah disetujui, mereka pun pergi ke tempat masing-masing tanpa ada pembicaraan lagi, karena mengetahui ini situasi genting menyangkut sekte. Sementara itu, senior Tian Dao ini seperti siput saja. Dengan kecepatan ini, kapan baru sampai? Hayah, aku sampai ngantuk, ucap Ten Hao bergumam pelan melaju di belakang Tian Dao. Dengan wajah bosan serta gerakan ringan yang tertahannya, Ten Hao beberapa kali mengeluh. Hei, bocah, coba kau gunakan mata dewamu dan lihat sebelah sana. Aku merasa ada banyak kekuatan kecil sedang berkumpul yang sepertinya adalah sekte orang ini. Kemungkinan mereka salah paham tentangmu dan berniat menghadangmu, ucap Ye Yuan. Memecah keluhan Ten Hao memperingatkan bahwa sebentar lagi akan sampai di sekte 7 tombak emas. Meskipun jaraknya masih sangat jauh, tetapi dengan spirit Ye Yuan bisa merasakan meski mata dewanya tidak lagi berfungsi sebab sudah menyatu dengan Ten Hao. Dengan peringatan Ye Yuan, Ten Hao pun melakukan apa yang diminta Ye Yuan. Kakak Ye,
Sepertinya ada ratusan murid serta 2 tetua yang sebelumnya kita temui. Memang aku salah apa sampai disambut dengan begitu banyak orang? Niatku kan baik. Gumam Tenhou mengetahui bahwa jauh di sana sudah banyak anggota sekte bersiap, sambil bertanya dengan polosnya pada Ye Yuan. Kau bodoh apa pura-pura lupa? Sebelum ini kau bertemu 3 tetua, dan mereka melihat kau menyeret orang ini dengan 1 tangan, dengan kecepatan tinggi tanpa kau beri penjelasan. Tentu saja mereka mengira kau bagian dari orang yang menyerang mereka di kedai makan. Kata Ye Yuan menjelaskan sambil menyilangkan tangannya di depan, dengan raut wajah masa bodoh. Lagi-lagi salahku. Lain kali sebelum aku ceroboh, ingatkan aku dong Kakak Ye. Jika sudah begini kan menyusahkan. Gerutu Tenhou menyadari kecerobohannya sendiri. Memang setelah keluar dari Pulau Phoenix, Tenhou belum pernah berurusan dengan siapapun selama perjalanannya. Hingga di kedai makan itu pertama kali ia berurusan. Sebenarnya Tenhou enggan. Tapi ketenangannya terganggu. Ia memutuskan untuk ikut campur. Selain itu juga Tenhou merasa sudah seharusnya ia segera melakukan tindakan untuk memulai tugasnya. Hingga kejadian di kedai itu menjadi kesempatan baginya memasuki dunia persilatan di benua perak. Chapter 9 telah selesai, kita menuju pada chapter 10.